Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan program dari T08 yang sudah saya selesaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Caroline Almandra Julu dengan NIM 12S25054. Jadi di sini ada praktikum kemarin T08 dan diberikan di sini adalah tugas kalian atau kelanjutan dari tugas struktur sebelumnya. Kayak kalau T07 dengan penekanan pada aspek interaction. Jadi di sini saya bacakan, minggu lalu Butet dan Ucuk telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucuk mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Di sini fitur yang pertama adalah menyimpan informasi GPA atau Grade Point Average, atau yang bisa disebut IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberi nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Dan yang keempat itu fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ini mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Yang demikian tidak merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati yang pertama itu untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student selalu perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di-set to fixed size 10 element. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan dalam array akan dikembangkan sebuah fungsi baru, print_assignments, yang perilakunya sangat mirip dengan print_assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk set grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari suatu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Terus juga ini ada solusi desainnya. Semua entitas telah didesainkan pada berkas akademik.h, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerations. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru, GPA, dan struktur student, dan berbagai function prototypes yang diperlukan setelah didefinisikan pada akademik.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi, implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi tersebut. Jadi di sini ada output format, di sini ada, dan juga untuk compile-nya nanti. Di sini ada GCC T08_01.c academic.c min0 T08_01. Jadi di sini nanti untuk compile-nya. Terus nanti di sini ada case sampai case 4, nanti ada case 1, case 2, case 3, dan case 4 yang perlu kita selesaikan. Jadi seperti itu di sini program saya.
Di sini saya akan menjelaskan program saya. Jadi di sini ada pertama ada include academic.h. Ini tuh header file buatan sendiri yang berisi dari definisi struktur seperti course, student, dan enrollment serta enum untuk nilai dan semester. Jadi semua tipe data utama itu ada di program itu ada di sini. Selanjutnya itu include studio.h. Di sini untuk digunakan untuk output, khususnya untuk fungsi printf yang dipakai untuk menampilkan output ke layar. Terus juga di sini ada include stdlib.h. Inilah library umum bisa itu digunakan untuk alokasi memori atau fungsi lain, walaupun di program ini sebenarnya itu nggak terlalu digunain. Dan terakhir itu ada include string.h. Ini library ini penting karena untuk operasi string seperti strcpy untuk menyalin string dan strcmp untuk membandingkan string. Terus di sini selanjutnya kita masuk ke fungsi pertama, grade to text. Ini jadi ini fungsi ini menerima parameter berupa enum ini grade score t. Ini menggunakan switch case ya, switch case untuk mengubahnya menjadi string. Contohnya jika nilainya grade underscore a, maka fungsi akan mengembalikan si a. Jadi kenapa sih perlu fungsi ini? Itu karena nilai dalam struct disimpan sebagai enum, tapi saat ditampilkan harus dalam bentuk teks agar mudah dibaca. Kayak misalnya ini grade underscore t itu menampilkan si t, grade e itu menampilkan si e gitu, mengembalikan si t, mengembalikan si e. Jadi ini yang outputnya itu bakal berbentuk teks gitu. Selanjutnya di sini ada fungsi calculate performance. Di sini tuh untuk menghitung bobot nilai. Di dalamnya ada variabel nilai yang akan diisi berdasarkan si grade. Menggunakan switch case, terus setiap grade dikonversi ke angka, misalnya A sama dengan 4,0, AB sama dengan 3,5, dan B sama dengan 3, BC 2,5, C 2,0, D 1,0. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu nilai tersebut dikalikan dengan jumlah SKS lalu dikembalikan sebagai hasil. Jadi fungsi ini sebenarnya menghitung kontribusi nilai terhadap JPA. Selanjutnya itu ada fungsi print underscore course. Di sini fungsi ini menerima satu data course lalu menampilkannya menggunakan printf. Jadi field yang tampil adalah kode, nama, jumlah, SKS, dan passing grade. Terus juga passing grade diubah dulu menjadi string menggunakan grade text ini supaya bisa ditampilkan dengan benar. Selanjutnya di sini ada fungsi print student. Fungsi ini menampilkan data mahasiswa yaitu ID, name, year, terus ini tahun masuk, terus juga pada program studi dan JPA-nya itu. Di sini tuh menggunakan format persen kali 2F itu untuk JPA, yang berarti hanya menampilkan 2 angka di belakang. Ini penting karena sesuai dengan standar tampilan dari IPK. Terus juga ini ada fungsi print enrollment. Fungsi ini menampilkan data hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Yang ditampilkan adalah kode mata kuliah, ID, mahasiswa, grade, dan nilai bobot. Ini grade itu diubah menjadi teks menggunakan grade to text, sedangkan nilai bobot dihitung langsung menggunakan calculate performance. Selanjutnya di sini ada print enrollment. Fungsi ini menerima array dari enrollment lalu menampilkannya semuanya satu persatu dalam loopingan for. Di sini digunakan pointer ke array yaitu underscore enrollment, lalu setiap elemen diakses dengan enrollment index i. Setiap elemen kemudian dikirim ke fungsi print underscore enrollment. Masuk ke pembuatan data yaitu create course. Di sini fungsi ini membuat satu data course baru. Karena field seperti kode dan nama array adalah array of char, jadi maka digunakan strcpy untuk menyalin nilai dalam struct. Tidak bisa langsung menggunakan tanda sama dengan karena array di situ nggak bisa di-assign secara langsung. Selanjutnya di sini ada grad student. Di sini fungsi ini mirip dengan si course tadi, tapi ini untuk mahasiswa. Jadi semua bisa disalin menggunakan stack RCPY ini.
Jadi nilai JPA disetkan 0,0 sebagai nilai awal seperti ini. Jadi di sini masuk kita ke grade enrollment. Fungsi ini menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi di sini disimpan course dan student ke dalam struct enrollment. Field year juga disarankan menggunakan STR CPY di sini. Dari semester langsung di assign karena Bapak ini yang penting itu nilai awal grade di set ke grade non yang artinya belum ada nilai. Terus juga di sini kita masuk ke calculate CPI. Di sini fungsi ini menerima pointer ke student sehingga kita bisa langsung mengubah nilai CPI CPA pada data aslinya. Di dalam fungsi dibuat dua variabel total nilai untuk menyimpan total nilai dan total SKS ya. Dan untuk jadi soal SKS ini kita tahu untuk jumlah SKS. Terus juga kemudian ini program melakukan loopingan ke semua enrollment. Jadi dalam loop ini ada dua kondisi. Pertama, ID mahasiswa harus sama dengan menggunakan STR CMP. Kedua, grade tidak boleh grade non ini. Jika kedua kondisi terpenuhi, maka nilai bobot dihitung menggunakan calculate performance lalu ditambahkan ke total nilai. SKS juga ditambah ke total SKS setelah loopnya selesai jika total SKS lebih dari 0. Maka GPA ini dihitung dengan membagi total nilai dengan total SKS. Jika tidak ada data yang valid maka JPA di set ke 0. Selanjutnya, untuk fungsi yang terakhir itu ada set enrollment grade. Jadi fungsi ini digunakan untuk memberikan nilai ke enrollment tertentu. Parameter yang diterima adalah course, student, area enrollment, ukuran array, dan grade yang ingin diberikan. Jadi program ini program akan melakukan loop dari belakang ke depan. Kenapa dari belakang? Karena jika ada yang lebih dari satu enrollment yang sama, maka yang diambil itu adalah yang paling terakhir dimasukkan. Di dalam loop ini program mencocokkan kode mata kuliah dan ID mahasiswa menggunakan STR CMP. Jadi jika cocok maka grade langsung di set, lalu loop itu diberhentikan dengan break. Jadi seperti itu program dari saya. Langsung saja kita run programnya menggunakan si aturan compile tadi. Jadi seperti ini misalnya untuk programnya. Yang pertama itu masukkan ke C1 dulu. Nah, jadi sini sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan, sini sudah sesuai juga formatnya. Kita lanjut pada case yang kedua. Nah, ini untuk case 2 keluaran yang diharapkan. Ini sudah sesuai dengan format yang diharapkan. Kita lanjut ke case 3.
Ya, di sini sudah selesai juga dengan Korea yang diharapkan. Di sini lanjut saja ke case 4. Nah, di sini juga sudah sesuai peran yang didapatkan dari case 1 sampai case 4 tadi sudah sesuai. Yang berarti program ini sudah berhasil dijalan dan dikompil. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.